Halo, hai, ketemu lagi sama Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Cukup makan, cukup minum, cukup sehat untuk ikut pelajaran hari ini kan? Nah, di pertemuan yang kemarin nih, Bu Heni sudah membahas di video tentang nirmana. Apa itu nirmana, unsur-unsurnya, dan prinsip-prinsip nirmana, dan tentu saja alasan kenapa kamu harus belajar nirmana. Nah, untuk kali ini nih, saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang unsur-unsur nirmana. Oke, kalian siap kan? Masih ingat gak sih tentang prinsip-prinsip nirmana itu? Ada beberapa prinsip nirmana. Yang pertama keseimbangan, yang kedua kesatuan atau keselarasan atau harmoni, yang ketiga penekanan atau empasis atau center of interest, yang keempat irama, ritme atau rhythm, yang kelima proporsi, yang keenam kontras, yang ketujuh kesederhanaan atau simplicity, yang kedelapan adalah kejelasan atau clarity atau discoverability. Nah, penjelasan ini nih sudah saya jelaskan kemarin yang lebih lengkap di video sebelumnya. Jadi kalau kalian masih bingung, kalian bisa putar lagi videonya atau mungkin bisa di-download. Oke, kita lanjut ya. Kamu tahu nggak sih unsur-unsur nirmana atau unsur-unsur desain grafis itu terus sama apa enggak? Unsur-unsur nirmana atau unsur desain grafis. Oke guys, akan Bu Heni bahas dulu ya. Kalau kamu lihat dari pengertiannya nirmana, kenapa kita harus belajar nirmana itu? Karena kita harus peka terhadap keadaan. Jadi unsur-unsur nirmana itu merupakan unsur-unsur, bisa dibilang adalah unsur-unsur dasar dari seni rupa, bukan unsur-unsur dari desain grafis. Kalau desain grafis nanti akan saya bahas lagi di pertemuan selanjutnya, karena ada beberapa unsur nirmana yang masuk ke dalam unsur desain grafis. Sekarang kita lanjut ya ke materi tentang unsur-unsur nirmana. Yang pertama adalah unsur titik, kedua garis, tiga bidang, keempat bentuk, kelima ruang, keenam tekstur, ketujuh gelap terang atau value, kedelapan warna. Untuk penjelasannya lebih rinci mohon diperhatikan ya, karena saya akan menjelaskan satu persatu dari 8 poin unsur-unsur nirmana ini. Yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur seni rupa yang paling kecil atau paling dasar. Bisa kita sebut juga dengan esensial. Dari sebuah titik dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang. Karena sebuah gambar dalam bidang gambar akan berawal dari titik dan berhenti pada sebuah titik juga. Kita lanjut ya. Yang kedua, garis atau line. Jadi sebuah garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin lainnya, sehingga bisa berbentuk gambar garis lengkung atau curve, atau garis lurus atau strike. Garis adalah unsur dasar untuk membangun bentuk atau konstruksi desain. Di dalam dunia komunikasi visual, seringkali kita menggunakan dotted line, solid line, dan garis putus-putus. Oke guys, jadi kalau kamu ngerjakan apa aja tuh biasanya ada yang kita bilang line, outline atau fill line. Jadi outline itu disebut dengan garis terluar. Kalau fill line itu adalah warna yang di dalamnya. Jelas ya? Contohnya dari garis tuh banyak banget. Ada garis putus-putus, ada garis zigzag, ada garis beraturan dan garis tidak beraturan, garis melengkung dan sebagainya. Selanjutnya adalah bidang. Bidang adalah suatu bentuk pipi tanpa ketebalan, mempunyai dimensi panjang, lebar, dan luas, serta mempunyai kedudukan. Arahnya itu dibatasi oleh garis. Bentuk bidang dapat berupa geometris, organis, bersudut, dan tak beraturan, serta bisa membentuk bulat juga. Contohnya seperti ini. Oke guys, tadi kita sudah belajar tentang bidang. Nah, kalau bentuk tuh kayak gimana sih? Bentuk tuh artinya adalah titik, garis, atau bidang yang akan menjadi bentuk apabila terlihat. Nah, sebuah titik betapapun kecilnya pasti punya raut, ukuran, warna, dan tekstur.
Jadi ada bentuk tuh ada dua macam, yaitu bentuk dua dimensi yang punya panjang dan lebar, dan yang kedua adalah bentuk tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan volume. Nah, ini salah satu contoh dari bentuk yang memiliki tiga dimensi dan dua dimensi. Kamu pernah nggak sih bayangin kalau benda itu ada ruangnya? Nah, itu disebut dengan bentuk tiga dimensi. Contohnya kayak bentuk geometris seperti limas, tabung, dan sebagainya. Kalau bentuk dua dimensi itu bisa dilihat contohnya seperti lingkaran dan gambar-gambar lainnya yang hanya punya panjang dan lebar saja. Lanjut ya. Selanjutnya adalah gelap terang. Dalam seni rupa dua dimensi, gelap terang dapat berfungsi untuk menggambarkan benda menjadi berkesan tiga dimensi kedalaman dan memberi perbedaan atau kontras atau menyatakan kesan ruang. Gelap terang dalam karya seni rupa dapat terjadi karena ada intensitas warna, bisa juga terjadi karena pencampuran antara warna hitam dan putih. Jadi analoginya seperti ini. Jika kamu dalam menggambar selalu dikatakan, tolong nggak gambar dengan gelap terangnya, berarti yang dekat dengan cahaya itu adalah benda yang bagaimana? Pasti lebih terang ya daripada benda yang ada di belakang cahaya. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Yang pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda. Misalnya permukaan karpet, baju, kulit, kayu, cat dinding, cat kanvas, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh, baik yang ada di alam maupun tekstur buatan yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah ruang atau space. Ruang ini penting banget karena ruang itu merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya. Nah, pada praktek desain dapat dijadikan unsur untuk memberikan efek estetika desain dan dinamika desain grafis. Dalam bentuk fisiknya, pengidentifikasian ruang digolongkan menjadi dua unsur, yaitu objek figur dan latar belakang atau background. Oke, jadi Ibu Heni akan analogikan sedikit gimana sih caranya kita menata suatu karya dengan ruang, dan ruang itu sebenarnya seperti apa. Oke, kita perhatikan dulu deh. Jika kita melihat sebuah ruangan, kalau mendengar kata space berarti ruang, kita melihat suatu ruangan dan kita menata di situ. Kita menata di situ ada sofa, di situ ada meja, ada karpet atau ada lukisan dan ada hiasan atau pajangan. Kita harus tahu posisi mana yang tepat agar tidak menumpuk atau tidak enak dilihat. Jadi semuanya harus ada ruangnya, harus ada tempatnya sesuai posisinya masing-masing. Oke, itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana jika itu di dalam ranah desain? Coba diperhatikan antara beberapa komposisi, bidang, garis, dan bentuk berikut ini. Mereka saling berpencar dan punya ruang masing-masing. Apakah komposisi ini enak dilihat atau kalian lebih suka melihat komposisi yang seperti ini? Oke guys, dari yang pertama dan kedua bisa kita bandingkan ya. Jadi antara benda yang bentuknya tidak jauh berbeda ini kita tempatkan dengan posisi ruang yang berbeda-beda, dan itu penempatannya sesuai dengan keinginan kita. Kenapa Bu Heni bilang seperti itu? Karena kita belajar tentang nirmana, kita belajar tentang kepekaan rasa, benar-benar belajar tentang kepekaan rasa. Jadi kita harus tahu enaknya taruh di mana, pasnya ditaruh di mana bentuk ini. Nah, seperti itu. Dan kita juga harus memberikan space antara satu benda ke benda lainnya agar tidak terlalu melihat menumpuk dan tidak enak dilihat. Lanjut ya. Selanjutnya nih ada contoh ruang lagi yang bisa kamu lihat dari besar kecilnya yang bisa ditata dari satu benda ke benda lainnya atau dari satu garis lainnya. Selanjutnya adalah warna atau color. Warna merupakan unsur penting dalam objek desain karena dengan warna orang bisa menampilkan identitas, menyampaikan pesan atau membedakan sifat dari bentuk-bentuk visual secara jelas. Pernah kan kita mendengar kalau hidup itu tidak akan berarti tanpa ada warna, dan kita harus memberikan warna pada hidup kita. Itu benar sekali karena dalam desain warna itu sangat penting sekali. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis warna secara lebih detail. Mohon diperhatikan ya.
Yang pertama adalah jenis warna primer. Tentu warna primer itu adalah warna pokok atau warna dasar. Disebut warna primer karena dia melahirkan warna-warna baru yang masuk dalam kategori warna sekunder dan tersier. Nah, di warna primer ini dia berasal dari mana sih? Warna primer ini adalah warna yang asalnya tidak dari campuran warna apapun, benar-benar warna dasar atau warna pokok. Yang kedua adalah warna sekunder. Disebut juga dengan warna turunan karena menghasilkan ragam warna baru yang berasal dari campuran dua warna primer, diantaranya warna merah dan warna biru yang akan menjadi warna ungu, warna merah dan kuning yang akan menghasilkan jingga atau orange, dan warna biru dengan kuning menghasilkan warna hijau. Nah, untuk pengucapan warna orange itu sebenarnya tidak benar. Harusnya disebutkan warna jingga karena orange itu adalah penamaan atau penyebutan untuk buah jeruk pada bahasa Inggris. Coba kita lihat contoh berikut ini ya guys. Di sini ada beberapa warna yang dicampur. Merah tambah kuning menghasilkan warna orange, sedangkan kuning tambah biru bisa menghasilkan warna hijau. Warna biru tambah merah akan menghasilkan warna ungu. Selanjutnya adalah warna tersier atau tertier, merupakan warna yang dihasilkan dari pencampuran dua jenis warna yang sudah disebutkan di atas, primer dan sekunder. Yang ketiga adalah warna tertier atau tersier, merupakan warna yang dihasilkan dari pencampuran dua jenis warna yang sudah disebutkan di atas, primer dan sekunder. Oleh sebab itu warna tersier lebih bervariasi karena kombinasi dua warna tersebut. Misalnya warna pencampuran antara hijau dengan biru menjadi warna hijau kebiruan. Contohnya seperti ini. Biasanya kita melihat ini namanya color of the wheel, tapi kita bisa sebut juga dengan roda warna. Di roda warna ini di bagian tengah itu merupakan warna primer, lalu di bagian selanjutnya ini merupakan warna sekunder, dan di bagian yang ketiga merupakan warna tersier. Saya jabarkan di bagian bawahnya, bisa diperhatikan ya. Ini adalah hasil pencampuran warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Warna tersier dihasilkan dari pencampuran dari warna sekunder. Nah, ini nih the best color of combination yang bisa dicoba di tahun 2020. Ada beberapa pencampuran warna seperti warna hitam dan kuning, putih dan hitam, grey dan vibrant green, blue dan red, coral dan teal, violet dan blooming dahlia, blue dan orange, black and orange. Beberapa skema warna yang perlu diketahui, dan 3 diantaranya yang paling pokok adalah warna analogus, warna monokromatik, dan ketiga adalah warna komplementer. Di warna analogus ini adalah hubungan warna yang bersebelahan pada lingkaran warna seperti hijau kuning, kuning dan kuning orange. Warna monokromatik adalah penggunaan hubungan antara satu warna dengan susunan value dan intensitasnya digabung dengan warna netral. Hitam dan putih kesannya didapat dari warna kromatik ini adalah tenang serta monoton. Warna komplementer adalah hubungan warna-warna yang saling berhadapan dalam ringkasan warna, sehingga warna ini disebut juga warna kontras. Berapa warna komplementer antara lain? Merah itu komplemennya adalah warna hijau, kuning komplemennya adalah warna ungu atau violet, sedangkan warna biru komplemennya adalah dengan warna orange. Lalu untuk pembagian warnanya yang lainnya bagaimana? Ada beberapa pembagian warna. Yang pertama jenis warna yaitu warna netral, yang kedua warna kontras atau komplementer, yang ketiga warna panas, dan yang keempat adalah warna dingin. Nah, untuk warna netral itu warna yang tidak lagi memiliki kemurnian warna atau bukan primer, juga dia bukan sekunder. Lalu kontras atau komplementer itu kesannya adalah berlawanan antara warna satu dengan warna lainnya. Warna ini dapat kita lihat dari warna yang berseberangan yang terdiri atas warna primer dengan sekunder. Yang ketiga adalah warna panas, kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran dan lingkaran warna mulai dari warna merah sampai warna kuning. Yang keempat adalah warna dingin, yakni dengan kelompok warna yang ada dalam kelompok rentang setengah lingkaran dalam suatu lingkaran warna mulai dari warna hijau sampai warna ungu. Berikut adalah contoh-contoh warna netral yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ada warna putih, hitam, krem, coklat, abu-abu, dan kelabu tua.
Oke, ini selanjutnya adalah warna komplementer yang bisa kita lihat. Itu adalah warna berseberangan. Jadi bisa kita lihat ya, warna ungu komplemennya adalah warna kuning, hijau dan merah, lalu biru dan jingga atau orange. Berikut juga adalah campuran dari warna dingin dan warna panas. Biasanya kita lihat roda warna seperti ini juga digunakan di toko-toko yang menjual cat, karena perpaduan warna panas dan dingin ini biasanya memang digunakan untuk mewarnai dinding ruangan. Bisa kita lihat ya, yang ada di roda warna-warna hangat adalah warna hijau, yellow, orange, red, orange dan red. Sedangkan yang warna dingin adalah green, blue, blue violet, dan violet red. Lalu untuk tugasnya gimana nih? Tugasnya kalian siapkan dulu buku gambar, pensil, penghapus. Nah, kita butuh yang namanya drawing pen untuk kelas kalian, apalagi di jurusan yang belajar tentang desain grafis, wajib ya punya drawing pen itu. Nggak usah beli yang mereknya mahal, kita beli yang biasa aja, dan kamu nggak usah beli semua nomor yang drawing pen ini. Nah, drawing pen ini ada sekitar 9 nomor, dan kamu bisa beli ukuran yang standar, yaitu nomor 0,3 sampai 0,5. Kamu beli satu aja yang bisa kamu gunakan sampai drawing pen itu habis. Nah, drawing pen kenapa saya bilang nomor 0,3, 0,4 dan 0,5 ini adalah ukuran yang paling standar lah seperti kita gunakan, karena ukuran yang lain di atas 0,3 itu cenderung lebih kecil, sedangkan 0,5 sampai 0,8 itu milimeternya lebih cenderung besar. Lalu kalian di sini juga wajib ya gunakan pewarna yang kalian miliki. Boleh pakai pensil warna, boleh pakai krayon, atau boleh pakai spidol. Nah, kalau kalian mau menggunakan cat poster juga boleh. Nah, untuk tugasnya nih, tugas yang pertama buat dulu di kertas HVS ya. Kita pakai kertas HVS aja, atau mau pakai buku gambar juga boleh. Biar tidak hilang, pakai buku gambar jauh lebih baik. Kalian buat 6 kotak dengan ukuran yang sama ya, jaraknya terserah mau 1 cm di garis pinggirnya atau 2 cm, silahkan dibuat sendiri. Ada 6 kotak, di bagian bawahnya ditulis nama kelas dan nomor absen kalian, serta tuliskan ini tugas apa. Oke, dari 6 kotak ini apa yang harus kalian gambarkan? Tolong didengarkan dengan baik. Yang pertama, kamu harus buat komposisi titik. Yang kedua, komposisi bidang. Nanti beri nama unsur-unsur nirmana. Lalu kolom yang kedua ini adalah komposisi garis. Kolom yang keempat adalah bentuk. Yang keenam tekstur. Yang kelima warna. Oke, jadi di titik ini silahkan kamu membuat komposisi titik ini menggunakan pensil. Garis juga menggunakan pensil. Bidang juga menggunakan pensil, atau bisa juga kamu menggunakan drawing pen langsung boleh. Perlu diingat ya, di bagian titik ini apa yang harus saya gambarkan di komposisi titik ini. Kamu boleh mencari untuk semuanya, kamu boleh mencari di internet, tapi ingat jangan mencontoh 100% ya. Nah, titik ini kamu buat komposisi titik yang semenarik mungkin. Titik ya, ingat titik. Jadi titik bisa ukurannya kecil, besar, dan sebagainya. Lalu garis juga seperti itu. Garis bermacam-macam garis, silahkan kamu gambarkan di sini garis apa yang ingin kamu gambarkan. Lalu bidang itu yang seperti apa, silahkan digambarkan di sini. Bentuk juga contohnya yang seperti apa digambarkan di sini ya. Dan yang kelima ini warna. Maksudnya gimana warna ini? Nah, di warna ini nih kamu boleh gambar kayak bidang atau benda, bentuk atau garis atau mungkin titik dengan warna, dengan menggunakan perpaduan warna. Dan tentu saja karena ini materi warna, jadi harus menggunakan pewarna dong. Nah, lalu yang selanjutnya tekstur. Gimana, apakah kamu harus menggambar tekstur? Bukan. Jadi untuk tekstur, khusus di tekstur ini carilah tekstur yang ada di rumahmu. Jadi kamu tidak harus menggambar tekstur itu. Kamu cukup misalnya kamu dapat kainnya digunting lalu ditempelkan di bagian tekstur ini.
Jadi bukan digambar ya, kamu hanya cukup menggunting. Atau misalnya kamu punya kain flanel atau punya pelepah kayu atau mungkin benda apapun yang bisa kamu tempel di sini, silahkan kamu gunting dan kamu tempel aja, tidak perlu membuat tekstur itu. Jadi tekstur ada tekstur alam, tekstur buatan. Kalau saya mau gambar gimana Bu, silahkan, kalau tidak keberatan, tapi saya tidak minta menggambar, kamu cukup menempelkan di sini saja. Ini diberi nama unsur-unsur nirmana 1, tugas unsur-unsur nirmana 1. Oke, ini ada 2 tugas. Jadi yang tugas yang kedua, kamu buat lagi garis. Di kolomnya ini ada 2 kolom seperti ini, tetap dituliskan nama, kelas, dan tugas. Lalu di kolom yang pertama ini saya minta kalian membuat komposisi titik dan garis harus hitam putih, bukan pensil. Jadi wajib di drawing pen. Boleh menggunakan penggaris atau tidak, itu terserah kalian. Hanya di 1 kolom ini saja, separuhnya dari buku gambar kalian. Sedangkan di nomor yang 2, buatlah komposisi bidang dan warna. Bidang dan warna, bidang yang seperti apa, dan itu diwarna. Wajib berwarna dan menggunakan pewarna. Sudah saya sampaikan di awal, ada beberapa pewarna yang bisa kamu gunakan, bebas, terserah kalian menggunakannya. Tugas ini diberi nama tugas komposisi unsur-unsur nirmana. Ingat ya, sumber materi boleh dari internet, buku paket, atau media lainnya, tetapi tidak dengan cara mencontoh 100%. Karena menjiplak 100% itu sama dengan kalian menjadi seorang plagiat. Oke, sekian materi dari Bu Eni ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat mengerjakan dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, dadah.